ambil dari data KTP dan transkrip nilai dan ijazah dan juga SKCK. Misalkan pengrekrutan itu mensyaratkan usia, ya kita ambil aja dari data KTP, tanggal lahir, gitu ya. Apakah masih sesuai usianya untuk melamar, gitu ya. Terus misalkan ada persyaratan jenis kelamin, ya udah kita ambil juga jenis kelamin dari KTP. Terus misalkan ada persyaratan IPK atau jurusan, ya udah kita ambil dari transkrip nilai dan juga ijazah. Ini apakah sesuai gitu ya dari eh, jurusan dia untuk melamar lowongan kerja tersebut. IPK-nya masuk atau tidak gitu. Terus ijazah misalkan ada persyaratan harus skill ini, skill ini, skill ini. Nah, secara data harus sesuai. Ya udah, kita bisa matching data. Nah, yang melakukan matching data biasanya adalah RPA gitu ya. Tadi sempat disinggung Pak Agus, kita juga punya saat ini kita udah menjadi distributor juga salah satu RPA gitu ya. Tapi teman-teman yang sudah punya RPA kita nggak akan maksa. Tapi saya jamin harga RPA apabila mengambil ke kami udah survei nih. Banyak yang mengaku harganya jauh lebih murah dibandingin saat mereka kerjasama secara sendiri gitu ya. Ya, saya tahu leadernya RPA di Indonesia tentu ya yang Orange gitu ya. Tapi kita punya option yang lain, harga jauh lebih murah gitu. Itu menjadi pilihan rekan untuk apabila maju project dan perlu engine RPA-nya sekalian di SAI juga menyediakan gitu ya. Untuk use case onboarding ya seperti biasa KTP, NPWP ataupun KK, bank statement ini biasanya banyak digunakan juga untuk di multi finance atau bank gitu ya. Untuk analisa apakah customer tersebut berhak menerima kredit dan seterusnya gitu ya. Paspor ini juga ada, bahkan salah satu partner kami ada yang menjual sampai untuk customernya yang di Malaysia gitu ya. Jadi ini ada paspor juga. Terus untuk BPKB, STNK ini tentu udah bisa, sertifikat tanah biasanya juga di bank, akta kelahiran, pernikahan gitu ya. Untuk onboarding, ya use case yang lain tadi ya untuk invoice AP automation ataupun faktur pajak gitu kan untuk AP ya, proses account payable atau PO ini untuk mengenerate SO automation bahkan sampai untuk pengiriman nanti saat setelah SO jadi nanti kan di situ ada kapan dia harus mengirim barang dan seterusnya di situ bisa. Biasanya nanti use case-nya adalah kalau untuk customer saya yang ini biasanya dia minta dikirim barang tanggal ini dan tolong ditambahkan 3 hari. Biasanya ada use case seperti itu. Dari tanggal permintaan kirim nanti +1, ada di +3. Itu udah sewajarnya kayak gitu. Yang di state di sana tuh itu udah kesepakatan, tapi yang di sana nggak mau berubah di sistemnya. Tapi kalau yang ini, kalau dia udah state harus dikirim tanggal ini sesuai tanggal. Nah, itu kan hal-hal yang case-case tertentu gitu ya. Perlakuan masing-masing vendor customer akan berbeda gitu. Ya itu juga bisa gitu. Nanti biasanya kolaborasi dengan RPA sekali lagi kalau antar sistemnya terlalu banyak atau cukup bisa juga menggunakan nanonet tapi nanti biasanya dijembatani dengan satu codingan middleware kecil untuk mengenali kalau vendor ini nanti plus berapa date harus dikirimnya gitu. Ini yang cukup menarik juga. Ya, saya sebutkan untuk PKS ini, perjanjian kerjasama ini juga bisa kita automationkan. Biasanya tuh ada use case yang menarik, biasanya untuk holding gitu ya. Holding itu biasanya yang berhak mengeluarkan draft surat perjanjian kerjasama tersebut, gitu ya. Yang berhak adalah holding, nanti dikirim ke cabang-cabang. Nah, di cabang-cabang biasanya itu pasal-pasalnya dirubah, gitu ya. Pasal-pasalnya ada yang diganti, entah di pasal 25 atau di pasal berapapun lah ya diganti. Terus ditandatanganin. Nah, tapi holding harus bertanggung jawab untuk apa yang dirubah di sana dari cabang-cabang tersebut yang sudah ditandatangani oleh ya cabang-cabang tersebut dengan klien atau dengan siapapun gitu ya, pihak kerjasamanya cabang tersebut.
Ya dari situlah holding harus tahu kalau baca tiap hari tim legalnya yang masuk cabangnya ada misalkan 100 atau 50 aja. Ini kan udah repot, udah kayak hafalan hafalan kitab lah ya kita bilang. Hafal dia di luar kepala untuk pasal-pasalnya. Dan baca dari ujung halaman sampai ujung penutup gitu ya. Karena ya ini namanya juga dokumen legal, bahaya gitu ya. Secara hukum juga yang diperkuat dia di bagian sana gitu ya. Itu bayangin, kalau kita harus baca dari ujung halaman sampai ujung penutup, itu repot lah ya. Walaupun kita hafal poin-poinnya. Kalau dirubah, waduh ini pusing. Nah, engine kita itu bisa mengekstrak per pasalnya gitu ya. Nanti dicocokkan dengan draft yang asli gitu. Nah, dari pasal-pasal yang sudah dirubah memiliki perubahan terus dicocokkan dengan draft yang asli itu bisa. Nanti apabila ada yang nggak cocok ya, itulah baru yang di eh, apa ya, yang harus di note atau harus dibaca benar-benar oleh tim legal. Kalau yang match kan karena udah hafal lah ya pasal satu, oh sama, udah hafal kan karena udah tentu udah sama, udah disetujuin lah pasti gitu. Tapi kalau di pasal tiganya ada perubahan, di pasal 20-nya ada perubahan, itu yang harus dibaca benar-benar untuk jadi catatan. Oh oke, ini yang harus saya amati. Oke, masih sesuai atau tidak, apa harus ada perubahan atau ngasih sesuatu catatan ke cabangnya lagi karena ini akan memberatkan, pasal ini akan seperti apa, itu kan bisa dipahami oleh si holding tersebut gitu ya. Hal-hal seperti itulah yang bisa kita kerjakan juga untuk perjanjian kerjasama. Dan yang lainnya lah ya, nanti use case-nya saya akan ceritakan. Oke, untuk custom model ini tentu bisa di luar dokumen-dokumen tadi, ya memang karena tadi sempat disinggung Pak Agus juga, produk ini sebetulnya produk US, jadi cukup bagus juga gitu ya. Nah, untuk dokumen-dokumen KTP, ya sebetulnya dia nggak tahu kan itu dokumen KTP, kita yang ngajarin ya. Sebetulnya semuanya dibuat dari awal gitu. Tapi karena biasanya partner maunya kan langsung minta POC nih Pak, biar langsung cepat saya udah buatin. Kalau misalkan ada customer yang perlu untuk POC langsung, bisa langsung meeting seperti ini, live, ya langsung demo, bahkan mau langsung pakai akunnya dia sendiri gitu ya, langsung kita show dia sendiri yang testing, dia sendiri dokumennya yang untuk coba-coba, misalkan untuk dokumen-dokumen ini ya bisa jawab langsung testing gitu ya, karena kita udah sediakan gitu ya. Nah outputnya ini JSON, ini pasti rekan-rekan IT lebih ngerti ya, semudah apa JSON ini untuk diolah gitu lah ya. Nah, untuk use case-nya Nanonet itu biasanya flow-nya ya dari tumpukan dokumen atau sudah dibuatkan satu aplikasi. Banyak sekali sekarang rekan-rekan partner bahkan langsung menjualnya langsung jadi bundling gitu ya. Mau scanner, mau itu aplikasi handphone, bahkan ada yang membuat satu aplikasi kartu nama, ada yang membuat aplikasi untuk apa namanya, reimbursement atau untuk proses API gitu ya, satu link untuk atau untuk PO dan lain sebagainya ya, di sini aplikasi itulah yang nanti on cam, nanti kalau on cam ya pasti akan berupa image gitu ya dokumennya, jadi JPG lah gitu ya, dengan kualitas kamera yang saat ini sangat bagus. Tentu ini sudah bisa diekstrak sama si Nanonet. Bahkan kalau persyaratan Nanonet itu 2 MP, kamera 2 MP pun udah bisa gitu ya. Untuk mengekstrak data dari suatu dokumen. Nah, kalau dia sudah terlanjur di-scan dengan banyak jenis format, biasanya TIFF gitu ya, ataupun PDF, ini masih bisa juga diekstrak sama si Nanonet gitu ya, datanya. Atau dokumen-dokumen yang sudah disimpan yang berupa Excel, mau diekstrak Nanet ini juga bisa. Nah, nanti Nanet yang akan mengambil semua data sesuai jenis dokumennya. Kan nanti dokumen ini kan jenis dokumen, format dokumen lah ya. Terus jenis dokumennya misalkan invoice, PO, DO, faktur pajak dan lain sebagainya, KTP.
Ini nanti data-datanya akan diambil Nanet sesuai permintaan kita. Kalau KTP ambil nama, kalau invoice ambil vendor name, nomor invoice, tanggal invoice, table. Nah, nanti Nanet yang akan mengekstrak data-data dokumen tersebut sesuai jenis-jenis dokumennya, nanti akan masuk ke sistem ERP gitu ya. Kalau memang sistem ERP-nya sudah open API gitu ya, ini tinggal dipanggil JSON-nya Nanonet gitu. Tapi kalau ERP-nya khusus gitu ya, yang dia kalau ngebuka API ini kena license tambahan dan lain sebagainya, lebih baik perbantukan robotic process automation yang sempat tadi saya singgung dan Pak Agus singgung untuk produk Cyclone gitu ya. Ini bisa langsung menggunakan RPA. Kita banyak sekali sih use case untuk dibantu sama RPA juga gitu. Oke, ini mungkin beberapa keunggulan Nanonet apabila rekan-rekan di project nanti misalkan berhadapan dengan OCR yang lain. Ini bisa digunakan untuk kuncian project. Saya rasa untuk OCR-OCR yang lain nih biasanya eh, pada nggak bisa beberapa engine-nya gitu ya. Bahkan kompetitor kami yang terkuat pun sekarang sudah ada fitur yang dia nggak bisa gitu ya. Apalagi OCR-OCR yang biasa-biasa gitu ya. Salah satu contohnya biasanya mandatorinya adalah tulisan tangan. Itu pasti pertanyaan pertama, OCR-nya bisa untuk tulisan tangan tidak? Gitu. Ya, kalau Nanonet kita samain persepsi aja. Kalau tulisannya apakah seruat teks proklamasi ini atau ada yang lebih jelek? Biasanya nanti challenging-nya tulisan dokter. Kalau memang tulisan dokter, tolong dijawab demikian aja gitu. Tulisan dokter memang tidak untuk dibaca, Bapak Ibu gitu. Itu biasanya guyonan, tapi biasanya masih banyak orang yang awam gitu ya. Karena memang saya udah beberapa kali diskusi dengan bahkan deputinya BPJS itu sempat diskusi dengan saya dan dia yang menyatakan emang tulisan dokter bukan untuk dibaca. Tapi kenapa kok apotek itu bisa baca? Itu bukan baca, itu memperkirakan gitu. Jadi biasanya nanti apa namanya jenis penyakitnya tuh ditulis jelas, panas gitu, jelas banget. Terus nanti resep dokternya itu ya asal ditulis keriting-keriting kayak gitu, nggak bisa dibaca. Dan biasanya kan dokter juga mengarahkan tolong beli di apotek ini, jadi di apotek khusus gitu ya. Atau nanti ke apoteker rumah sakit ya itu lebih jelas lagi ambil di farmasi gitu kan ya itu lebih jelas sekali lah ya. Tentu mereka udah paham bentuk-bentuk tulisannya dokter-dokter yang ada di internal. Nah, kalau dan memang demikian saya udah konfirmasi juga istri saya juga kerja di rumah sakit gitu ya sering dapat resep dari kampung biasanya kan sepupu sakit tolong dong ini obat apa sih gitu dikasih resep dokter ini obat apa sih. Ya istri saya nggak akan bisa baca, dipaksa kayak apapun nggak bisa baca. Tapi kalau misalkan ada kata bantunya gitu, anaknya sakit apa emang? Nah, ditanya dulu. Terus, oh sakit ini loh anak saya tuh panas, demam, batuk, gini, 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 gini. Oh ya ini yang pertama tuh obatnya ini. Dia baru bisa baca tuh. Tapi kalau benar-benar nggak ada kata bantu, nggak akan bisa baca. Gitu. Nah, kalau teks proklamasi demikian, M ini tentu kalau engine bisa ngebacanya ini W gitu ya. A-nya aja kayak segitiga, tapi masih bisa dibaca proklamasi. Inilah Nanonet gitu ya. Ini juga bangsa, ini saya stop dulu. Ini aja N-nya udah kayak U gitu ya. Ini G-nya udah berbentuk huruf S, S-nya udah kayak O, bulat banget gitu ya. Tapi ini masih bisa bangsa gitu. Ya inilah apabila kita samakan persepsi, misalkan ada project, terus di situ harus tulisan tangan, kita samain persepsi. Tulisan tangannya